Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, jadi kita di sini berkumpul dengan mengadakan forum diskusi tentang mata kuliah psikologi sosial. Dan untuk penjelasan materi pertama ini akan dijelaskan oleh kelas A terlebih dahulu mengenai interaksi sosial. Mungkin kita bisa langsung saja ya. Oke. Tentang interaksi sosial ini kita pertama akan membahas tentang kelompok sosial. Nah, kelompok sosial sendiri ini itu suatu kesatuan sosial yang terdiri atas dua atau lebih individu yang mengadakan interaksi sosial yang cukup intensif dan juga teratur, sehingga di antara individu tersebut sudah memiliki tiga hal. Hal itu adalah adanya pembagian tugas, adanya struktur, juga adanya norma-norma tertentu yang khas pada kesatuan sosial mereka. Nah, keadaan kebersamaan ini sejumlah orang banyak atau ratusan ataupun lebih yang berkumpul untuk sementara karena kepentingan sementara ataupun belum ada ikatan interaksi yang khas. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan penjelasannya oleh kalian. Norma sosial itu kelaziman atau kebijakan atau tradisi itu jika ada individu atau kelompok yang menyimpang dianggap aneh atau kayak bahasa kayak gila gitu loh, kayak dianggap aneh banget gitu. Terus juga yang kedua itu ada kesusilaan atau etika, nilai etik atau moral. Nah, jika ada individu atau kelompok yang menyimpang, konsekuensinya mendapat tekanan-tekanan psikologis, itu disingkirkan atau diasingkan. Yang ketiga itu ada aturan hukum, hukum adat, hukum negara, atau kalau hukum negara ini tuh kayak yang aturan-aturan tertulis gitu. Jika ada individu atau kelompok yang menyimpang, mendapatkan sanksi atau denda, ataupun hukuman dengan tujuan agar setiap anggota taat atau patuh dengan peraturan. Oke, penjelasan selanjutnya dari materi interaksi sosial ini akan dijelaskan oleh Nayo. Jadi yang selanjutnya itu ada materi tentang norma kelompok. Nah, norma kelompok itu sendiri merupakan hasil interaksi sosial antara anggota-anggota dalam suatu kelompok tersebut. Nah, berupa batas-batas atau standar kepatutan dan juga aturan atau bahkan rujukan, dan juga pedoman tata cara yang biasanya dapat berupa adat istiadat, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Oke, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Adi. Untuk selanjutnya ada jenis-jenis kelompok yang dimana dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada kelompok primer, yang kelompok primer ini dikatakan sebagai kelompok dengan hubungan emosional yang kuat seperti keluarga dan tetangga. Selanjutnya ada kelompok sekunder yang cenderung terbentuk karena ada kepentingan tertentu seperti partai politik atau organisasi-organisasi lain seperti itu.
Oke, itu tadi penjelasan tentang jenis kelompok dan selanjutnya kita masuk interaksi sosial itu sendiri yang akan dijelaskan oleh Moni. Oke, jadi saya akan menjelaskan secara singkat apa itu interaksi sosial. Jadi interaksi sosial itu adalah pertukaran komunikasi, perilaku atau aktivitas antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Tujuannya ini itu untuk menjalin komunikasi atau interaksi dengan sesama. Contohnya gimana? Contohnya misalnya kita ke kantin terus teman-teman dan kita bersama ceritaan, membuat rencana mau kemana, itu sudah masuk dalam interaksi sosial yang biasanya kita lakukan. Nah, terus dalam hubungan kelompok sosial tadi itu ada yang namanya intra dan intergroup yang berupa cooperation sama operation. Kalau cooperation itu lebih ke kerjasama, sedangkan operation ini lebih ke konflik, ya baik itu in group ataupun out group. Terus proses-proses yang terjadi di dalam kelompok itu adalah dinamika peran sosial yang merupakan harapan-harapan yang diberikan masyarakat kepada setiap orang atau anggota masyarakat agar orang tersebut itu sesuai sama norma yang ada. Selanjutnya, jadi ada mobilisasi sosial. Jadi mobilisasi sosial itu proses di mana individu, kelompok atau masyarakat secara aktif terlibat dalam tindakan atau perubahan sosial untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, ini itu sering terkait sama kayak gerakan sosial ataupun perubahan politik. Jadi mobilisasi sosial itu dapat melibatkan aktivitas seperti demo, kampanye, pemungutan suara, atau bahkan perubahan norma sosial dalam masyarakat. Tujuannya itu bisa berupa perubahan kebijakan pemerintah, perubahan sosial, dan lain-lain. Oke, selanjutnya itu ada dua basic motif. Yang pertama ada need for intimacy dan yang kedua adalah need for power. Nah, untuk yang pertama itu need for intimacy itu berupa keintiman atau kemampuan seseorang untuk dekat dengan orang lain gitu. Baik itu untuk sebagai kekasih, teman ataupun anggota dari suatu kelompok. Terus yang kedua adalah need for power. Nah, need for power ini kebutuhan untuk memiliki kekuatan. Terus itu selanjutnya ada tingkah laku sosial yang muncul karena adanya lebih dari satu tingkah laku individu. Terus situasi sosial juga akan mempengaruhi tingkah laku individu yang berupa dari pengaruh sosial maupun dinamika kelompok itu sendiri. Terus itu motif sendiri artinya dorongan, keinginan, hasrat, alasan, dan tenaga penggerak lainnya yang berasal dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, yang mempengaruhi dari individu itu sendiri ada 3. Yang pertama ada motif dan tujuan, yang kedua ada attitude, mood, dan emotion. Terus yang terakhir ada belief dan stereotypes atau kepercayaan. Yang Oke, itu tadi mungkin penjelasan dari kelas A terkait interaksi sosial, dan kita selanjutnya akan masuk di sesi tanya jawab dulu ya untuk materi pertama ini. Mungkin dari teman-teman kelas B ada yang ingin bertanya bisa angkat tangan dulu, baru saya silakan dulu. Oke, silakan. Dari psikologi. Lalu saya bertanya, apa sih ciri utama dari kelompok sosial itu? boleh diulang. Apa ciri-ciri utama kelompok sosial? Pertanyaan. Mungkin kita tampung dulu pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya mau bertanya
ketika seseorang bergabung dalam suatu kelompok sosial. Oke. Ya, mungkin bisa langsung dijawab aja ya kalau Jadi di sini aku akan jawab pertanyaan dari Nova ya. Jadi dari Nova itu ciri kelompok sosial. Jadi ciri kelompok sosial itu ada empat. Yang pertama ada tujuan atau motif tertentu yang ingin dicapai. Yang kedua itu ada interaksi antara sesama individu dalam kelompok. oh iya, apa diangkut tuh? Yang ketiga ada keinginan membentuk kelompok dengan cara masing-masing anggota kelompok. Terus yang keempat ada norma dan nilai yang disepakati dan ditetapkan dalam kelompok. Itu ciri kelompok sosial ya. Jadi aku mau jawab bagian nasional seperti Clara ya. Mengapa seseorang itu masuk dalam sebuah kelompok sosial? Nah, sekarang aku mau menjelaskan lagi terkait kelompok. Kelompok itu suatu kumpulan individu yang berhubungan satu sama lain dan memiliki tujuan yang sama. Nah, jadi ada alasannya kenapa orang tuh pengen masuk ke sebuah kelompok. Nah, yang pertama itu biar mereka tuh bisa mencapai tujuan karena memiliki kelompok gitu. Jadi kalau misalkan mereka memiliki kelompok, mereka tuh nggak merasa sulit gitu lah untuk mencapai tujuan tersebut. Mohon izin permisi, mohon maaf mengganggu sebentar. Meja yang 4 itu mau kami ambil, mau ada sejarah sebentar. Kameranya bisa dihapuskan dulu nggak? Maaf ya. Oke, kamu udah selesai jawab belum? Oke, dilanjut ya. Yang kedua, alasan kedua itu kebutuhan seseorang dapat terpuaskan. Seperti yang kita ketahui, manusia itu kan butuh orang lain gitu kan. Nah, jadi manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan pastinya membutuhkan bantuan orang lain. Nah, lanjut yang ketiga, alasannya itu status. Jadi bagi mereka yang memasuki kelompok itu ingin mendapatkan status biar biar diakui gitu, biar populer lah ibaratnya. Nah, yang keempat itu biar mereka tuh bisa mencari relasi seperti itu. Oke, itu tadi jawaban untuk pertanyaan saya. Kalau sudah menjawab, berarti kita bisa masuk ke materi kedua yang akan disampaikan oleh kelas B terkait dengan kognisi sosial. Oke, bisa langsung saja ya. Silakan. Saya akan dari kelas B, yang mana di sini kami akan menyampaikan tentang materi dari kognisi sosial. Sebelum kita masuk ke penjelasan lebih dalam, di sini saya akan menjelaskan mungkin pengertian dari kognisi sosial. Kognisi sosial adalah cara individual menggunakan informasi di sekitarnya untuk melakukan interaksi sosial yang aktif. Mudahnya berfokus pada bagaimana seseorang memproses, menyimpan, dan menerapkan informasi tentang orang lain dan situasi sosial. Ini berfokus pada peran yang dimainkan oleh proses kognitif dalam interaksi sosial. Nah, dalam kognisi sosial ini memiliki 4 komponen kunci. Yang dimana di 4 ini ada pemahaman diri atau self concept, yang kedua ada pemahaman orang lain atau understanding other, yang ketiga adalah teori pikiran atau theory of mind, dan keempat ada atribusi, ada 5 ternyata, dan kelima ada stereotip dan prejudice. Yang pertama ada pemahaman diri atau self concept. Ini mencakup pemahaman individu tentang siapa diri mereka, termasuk kepercayaan, nilai-nilai, kepercayaan, dan citra diri mereka.
Sehingga dengan ada pemahaman diri ini, mereka bisa menginterpretasikan diri mereka dalam interaksi sosial. Baru lanjut yang kedua, ada pemahaman orang lain atau understanding other. Ini melibatkan kemampuan untuk individu membaca dan menginterpretasikan pikiran, perasaan, dan niat orang lain. Ini termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi emosi dan persepsi orang lain, serta membuat prediksi tentang bagaimana mereka mungkin bertindak dalam situasi tertentu. Mudahnya, dengan adanya understanding other, seseorang itu mampu memprediksi, ketika A melakukan hal ini, kita mengetahui bahwa kita bisa memprediksi setelah mempelajari atau berinteraksi dengan orang A ini, kita bisa melihat bahwa reaksi apa yang akan mereka lakukan atau cara berpikir mereka. Baru yang ketiga, ada teori pikiran atau theory of mind. Ini adalah kemampuan untuk memahami bahwa orang lain memiliki pemikiran, perasaan, dan tujuan yang berbeda, dan bahwa perspektif orang lain mungkin berbeda dengan perspektif kita. Ini penting dalam memahami dan meramalkan perilaku orang lain. Dengan adanya theory of mind ini, kita bisa memiliki asumsi atau bisa menempatkan pikiran kita bahwa semua orang itu tidak memiliki perspektif yang kita miliki. Kita tidak bisa memaksakan bahwa seseorang itu bisa memiliki opini yang kita sama. Bisa saja seseorang memiliki opini A atau seseorang memiliki opini B, karena mereka memiliki perspektif masing-masing dan kita tidak bisa memaksakan. Dengan adanya teori pikiran atau teori of mind, kita mampu menerapkan kognisi sosial kepada diri kita untuk memahami hal tersebut. Baru yang keempat adalah attribution atau atribusi. Ini adalah proses mengaitkan penyebab dan makna terhadap perilaku, baik perilaku kita sendiri maupun orang lain. Akibat atribusi membantu kita menjelaskan mengapa sesuatu terjadi dan mengapa orang berperilaku seperti itu. Mudahnya, dengan adanya atribusi, kita dalam memiliki kognisi sosial, kita bisa melihat bagaimana kenapa seseorang ini melakukan tindakan A. Bahwa tindakan A itu ternyata ada penyebabnya, bahwa individu melakukan tersebut. Itu juga berlaku kepada kita, bahwa kita melakukan hal ini, kita memiliki penyebab dan cara kita berperilaku. Itu adalah kegunaan dari atribusi dalam kognisi sosial. Yang kelima, ada stereotip dan prejudice. Ini melibatkan pemahaman dan evaluasi individu terhadap kelompok sosial lain. Seringkali stereotip dan prasangka muncul karena individu menggunakan informasi sosial yang sederhana untuk membuat kesimpulan tentang orang lain yang dapat mempengaruhi interaksi sosial. Stereotip dan prejudice ini juga bisa membantu diri kita untuk memahami orang lain dari background mereka. Ketika background mereka dari budaya A, kita bisa berasumsi, kita tidak boleh berucap seperti ini. Ketika seseorang ini berucap tentang A, maksudnya bukan seperti itu. Kita juga mampu dengan adanya stereotip ini juga meningkatkan keamanan kita saat kita melihat kelompok di suatu daerah ternyata mungkin dari pakaian dan lainnya itu bagi kita berbahaya gitu. Dan dari pikiran orang-orang juga bahwa seseorang yang berpakaian seperti itu ada kemungkinan memiliki niat jahat, sehingga dari kita juga memiliki perlindungan diri untuk menjauhi orang tersebut. Sehingga itu gunanya juga stereotip dan prejudice dalam kognisi sosial untuk dalam interaksi sosial di sekitar kita. Nah mungkin untuk dari itu dari saya untuk segitu aja pengertian kognisi sosial, semoga bisa dipahami. Dapat beradaptasi di lingkungan sekitarnya. Dan kognisi sosial itu juga bisa didefinisikan sebagai berpikir untuk belajar, sehingga individu tersebut menghasilkan perilaku yang adaptif. Dan di sini saya akan menjelaskan ada 4 tujuan dari apa yang kita pikirkan tentang orang lain. Yang pertama itu kita dapat memprediksi sikap dan perilaku orang lain. Di sini tuh maksudnya kita dapat memprediksi perilaku orang lain terhadap kita. Mengapa sih orang lain melakukan tindakan itu terhadap kita, dan kita juga bisa mengetahui dan bagaimana sih cara menyikapi tindakan tersebut. Terus yang kedua itu ada menilai dan mengevaluasi persepsi orang lain. Nah contohnya di sini itu ada anak-anak yang mencoba mengerti mengapa orang tua atau pengasuh mereka itu bersikap baik atau buruk terhadap mereka. Di sini tuh maksudnya melalui kognisi sosial kita itu jadi bisa mengevaluasi gimana sih persepsi orang lain tentang kita, kenapa sih orang itu bertindak buruk atau baik terhadap kita, apa sih yang udah kita lakuin sampai orang itu melakukan hal tersebut. Terus yang ketiga itu ada mengingat informasi yang berkaitan dengan orang lain. Nah sebenarnya orang lain atau lingkungan sosial
sosial itu menginginkan kita menjadi jenis orang tertentu, dan kita itu percaya bahwa kita harus menjadi yang kayak seperti yang mereka pikirkan. Terus kita juga mencoba untuk memahami bahwa bagaimana orang lain merespon perilaku kita, tergantung pada apakah tindakan kita ini sesuai dengan keinginan atau harapan mereka. Terus yang keempat, itu ada mengenali respon atau ekspresi emosi orang lain. Nah, semua individu itu perlu memahami mengapa sih orang lain itu penting dalam hidup mereka. Karena orang lain itu dapat merespon mereka dengan cara yang positif atau negatif. Jadi dari respon orang lain itu kita dapat menilai diri kita sendiri, kayak introspeksi diri kita sendiri itu. Apakah perilaku kita ini sudah cukup baik untuk orang lain atau tidak? Sekian dari saya. Melanjutkan penjelasan dari Ikin, selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa kognisi sosial itu memikirkan orang lain. Jadi yang pertama itu membentuk atribusi kita untuk memprediksi sikap dan perilaku orang lain. Nah, atribusi ini merupakan proses kita menyimpulkan perilaku dan peristiwa. Misalkan nih, ada seorang yang dapatkan nilai yang jelek, dia itu mikir bahwa ini semua tuh gara-gara dosennya yang ngasih penjelasan itu nggak sesuai sama kemauan dia. Tapi kalau misalkan dipikir-pikir lagi tuh mungkin bisa aja dia cari cara yang lain, misalkan dari penjelasan dari YouTube atau dia nanya ke teman-temannya yang udah mengerti. Jadi atribusi ini akan digunakan untuk memprediksi sikap dan perilaku orang lain. Nah, yang kedua itu ada bentuk stereotip dan bahkan stigma dari penilaian dan evaluasi persepsi kita tentang orang lain tersebut. Jadi perbedaan stereotip dan stigma ini tuh lebih ke stereotip itu lebih umum, sedangkan stigma itu lebih menjurus kepada sesuatu yang negatif. Contohnya, misalkan stereotip itu kayak laki-laki itu harus lebih kuat dari perempuan, karena perempuan itu harus lemah. Kalau itu kan balik lagi tergantung dari fisiknya lagi, kan misalkan ada laki-laki yang mungkin tubuhnya lebih besar, jadi dia bisa lebih kuat. Tapi ada juga perempuan yang mungkin dia lebih kuat gitu daripada laki-laki. Nah, sementara itu stigma itu contohnya itu misalkan pada teman-teman yang mengidap HIV/AIDS, mereka tuh diberikan stigma yang negatif, kayak misalkan mereka tuh nggak layak ada di masyarakat, mereka diasingkan, padahal mereka tuh sangat membutuhkan dukungan dari orang lain. Jadi di sini dengan kognitif tadi, persepsi ini berasal dari pemikiran kita yang kemudian kita tafsirkan maknanya ke dalam kita. Kemudian yang ketiga itu membentuk sikap kita untuk orang lain tersebut, kayak keterbukaan, kemudian simpati, empati, hormat, prasangka positif dan negatif. Jadi sikap kita terhadap sesuatu atau seseorang dapat dipengaruhi dari pemaknaan yang ada pada suatu kejadian. Jadi pada orang yang berbeda, mereka dapat mengingat hal yang berbeda juga dalam satu peristiwa. Misalkan nih ada orang yang kecelakaan, karena kita udah mengalami itu, atau mungkin kita udah sempat lihat kejadian itu, kita merasa kita tahu gitu apa yang dia rasakan gitu. Kayak kita punya rasa empati sama dia. Jadi misalkan dia misalkan dia masuk rumah sakit atau dia nggak masuk kuliah, kita bisa mengunjungi dia, melakukan dia rekaman. Contoh dari empati. Kemudian yang keempat itu sebagai sumber kita untuk memproses pengambilan keputusan sosial. Salah satunya adalah mengkategorisasikan orang lain di sekitar kita. Jadi biasanya orang-orang itu mengkategorisasikan orang lain. Contohnya kayak dosen, kita melihat dosen, oh ini dosen yang galak, atau ini dosen yang pikirnya lama gitu. Jadi kita disitu bisa mengambil tindakan, kok dosen yang galak kita harus gimana sih gitu. Oh dia mungkin nggak mau nih kalau kita datangnya telat, jadi kita berusaha untuk datang tepat waktu. Itu saja dari saya. Selanjutnya adalah proses dan kemungkinan kognisi sosial menunjukkan orang lain. Nah, proses kognisi sosial itu meliputi persepsi, nalar, dan pengetahuan sehubungan dengan diri, orang lain, hubungan sosial, peraturan sosial, dan lain-lain. Proses kognisi sosial menunjukkan orang lain itu pertama adalah pemikiran otomatis, yaitu yang mengikuti pola atau kebiasaan tertentu dan akan menjadi fokus atau prioritas urgensinya. Setelah itu, pikiran kita bisa bersifat sadar atau subliminal di bawah garis kesadaran. Lalu terbentuklah persepsi, di mana itu ada penilaian, evaluasi, dan interpretasi yang dipengaruhi oleh atribusi tadi. Nah, atribusi tadi itu adalah proses individu mencoba mengalami perilaku orang lain. Ini akan mengaitkan perilaku orang lain tersebut dengan faktor internal, seperti kepribadian orang tersebut yang baik dan
Dari respek itu bisa mengambil sikap dan keputusan apa itu respect, hormat, menghargai, konformis, patuh, setuju atau tidak. Oke, selanjutnya kita bakal bahas mengenai pengendalian mental. Di sini saya mau jelaskan sedikit mengenai pengendalian mental. Dapat dikatakan kalau misalnya pengendalian mental ini adalah sebuah bentuk pengaturan diri, di mana individu itu tuh diminta atau diharuskan untuk bisa mengatur bagaimana jalan pikirnya, bagaimana isi pikirannya dan juga bagaimana emosi yang nantinya mau dia keluarkan. Terus juga untuk pengendalian mental ini dia melalui beberapa proses, dan di sini diambil 2 proses. Proses mental ini yang pertama itu yang otomatis. Untuk yang otomatis ini, jadi pikiran kita itu secara otomatis itu diset untuk ketika melihat suatu kejadian atau melihat satu hal itu tuh jadi trigger kita untuk mengingat hal-hal yang lalu. Jadi yang otomatis ini bisa dicontohkan dengan kejadian, dan di dalam suatu kejadian itu si individu ini menggunakan suatu benda, dan ketika dia melihat benda itu maka pikirannya akan otomatis mengingat ke kejadian yang lalu yang udah pernah dia lalui. Terus yang kedua itu yang disengaja, tapi yang disengaja ini untuk dialihkan sama dirinya sendiri. Jadi kenapa disengaja untuk dialihkan? Karena dia nggak mau mikirin hal tersebut. Contohnya itu ya sehari-hari kita kayak kita overthinking, terus kita nggak mau ingat kejadian, kita nggak mau pikiran kita tuh penuh sama hal-hal yang nggak berguna, dan itu sengaja kita distract dengan hal-hal lain. Nah, tapi orang-orang itu juga berpendapat kalau misalnya pengendalian mental ini butuh sumber daya yang lebih gitu, dan sekarang sumber daya itu masih terbatas. Jadi setelah kita memahami nih mengenai pengendalian mental, contohnya aja individu ini nyoba buat berhenti ngerokok, atau misal individu ini lagi baca artikel nih dan artikelnya itu susah, itu dia masih mencoba mencerna, tapi dia masih nggak sanggup buat mencerna hal itu, dia masih nggak sanggup buat nahan dirinya untuk berhenti ngerokok, atau misal dia masih belum bisa mengendalikan hal tersebut. Nah, itu dikatakan seseorang itu belum bisa bekerja secara maksimal karena sumber dayanya belum terisi dengan penuh. Dari saya segitu aja. Selanjutnya selanjutnya ada penekanan pikiran atau efek paradoksial. Pada penekanan pikiran kognisi sosial ada efek paradoksial terjadi ketika pemikiran atau persepsi seseorang bertentangan dengan tindakan atau perilaku mereka. Dalam konteks ini terdapat beberapa efek dari paradoksial ini yang terjadi. Yang pertama ada efek ironi. Efek ini terjadi ketika seseorang berusaha untuk mengendalikan atau menekankan pikiran atau emosi tertentu, namun justru berakhir dengan peningkatan emosi atau pikiran tersebut. Misalnya kayak orang berusaha untuk tidak memikirkan sesuatu yang buat mereka emosi, tapi justru mereka itu memikirkannya, akhirnya mereka marah. Itu efek ironi. Kemudian ada efek bumerang. Efek ini terjadi ketika upaya seseorang untuk memengaruhi atau menekankan pemikiran atau sikap orang lain justru menghasilkan efek sebaliknya. Misalnya, jika seseorang mencoba untuk mengubah pendapat orang lain dengan memberikan argumen yang kuat, namun malah membuat orang tersebut semakin teguh pada pendapat mereka di awal. Yang ketiga ada efek tantangan. Efek ini terjadi ketika seseorang merasakan tekanan atau hambatan terhadap upaya mereka untuk menangkapkan pikiran atau emosi tertentu. Misalnya, jika seseorang merasa semakin tergoda untuk melibatkan diri dalam perilaku yang ingin mereka hentikan, ketika mereka menghadapi situasi atau orang yang memoralisasi atau memprovokasi mereka. Yang keempat ada efek kompensasi. Efek ini terjadi ketika seseorang bereaksi berlebihan dalam mencoba menekankan pikiran atau emosi tertentu. Misalnya, jika seseorang berusaha untuk menghilangkan ketakutan mereka terhadap ketinggian dengan melakukan kegiatan yang sangat berbahaya atau mendekati ketinggian yang sangat tinggi. Dalam semua ini, efek paradoksial ini
menekankan pikiran dapat menyebabkan efek yang tidak diinginkan dan bahkan memperburuk situasi yang ini diatasi. Pentingnya untuk memahami dan mengelola pikiran dan emosi yang bijak serta memahami bagaimana upaya menekan dapat menghasilkan efek yang menetap. Selanjutnya itu ada gangguan dari paradoksial ini yang dijelaskan oleh Eka. Jadi ada beberapa jenis gangguan apabila seseorang ini sulit untuk menekankan atau gagal dalam menekankan menghentikan pikiran negatif yang ada di kepalanya. Gangguan pertama itu gangguan kecemasan sosial. Jadi gangguan kecemasan sosial ini akan dirasakan oleh individu. Jadi individu ini akan mengalami ketakutan yang begitu kuat dan berlebihan terhadap situasi sosial atau penilaian orang lain terhadap dirinya. Yang kedua itu ada gangguan kepribadian paranoid. Jadi di gangguan kepribadian paranoid ini ketidakpercayaan yang kuat terhadap orang lain itu akan cenderung lebih terlihat seperti motif negatif yang tersembunyi dalam perilaku orang lain tersebut. Lalu ada gangguan obsesif kompulsif atau OCD. Dari gangguan ini tuh seseorang akan terlalu cemas atau takut tentang kuman atau kotoran yang ada di sekitarnya maupun dari orang lain yang akan membahayakan kesehatan dirinya sendiri. Lalu gangguan depresi. Dari gangguan depresi ini secara drastis seseorang akan kurang minat atau energi dalam berinteraksi sosial. Lalu gangguan kepribadian antisosial. Jadi dari gangguan kepribadian antisosial ini seseorang akan empati yang dimiliki oleh orang tersebut itu akan berkurang terhadap orang lain, serta seseorang akan berperilaku impulsif. Impulsif ini seperti seseorang melakukan sesuatu tanpa memikirkan akibatnya dan perilaku tersebut itu dilakukan berulang-ulang. Lalu selain itu seseorang akan sering melanggar norma sosial yang ada di sekitarnya. Lalu gangguan autisme spektrum atau ASD, seseorang akan mengalami kesulitan dalam membaca ekspresi wajah, memahami emosi orang lain dan berkomunikasi secara sosial dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Yang terakhir itu gangguan spektrum skizofrenia. Seseorang yang mengalami gangguan spektrum skizofrenia ini akan mengalami hambatan dalam pemrosesan informasi secara sosial dan akan sulit untuk memahami realitas sosial yang ada di sekitarnya. Yang terdiri dari yang pertama adalah akses PDD, yaitu informasi atau pengetahuan tertentu yang mudah diakses dalam pikiran kita. Yang kedua adalah ethnic PDD, yaitu relevan dalam konteks dan situasi tertentu. Yang ketiga adalah serius, yaitu hal-hal yang menonjol atau tampak atau lebih terlihat dari yang lain, semakin lebih diperhatikan dan dipertimbangkan dalam pemikiran sosial. Sekian dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai knowledge education. Yang keempat yaitu judge usability. Jadi dalam menentukan pengetahuan tersendiri kita harus bisa menentukan apakah manfaat dari pengetahuan tersebut itu relevan atau tidak. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu as well as benefits, yaitu kita harus mempertimbangkan adanya benefit atau keuntungan ketika kita mempelajari suatu hal. Nah, dalam hal ini tentunya kita bisa menganalisis apakah manfaat ataupun kerugian dari suatu materi yang mungkin tidak berkaitan. Kemudian selanjutnya itu adanya favorable atau non favorable.
itu aspek-aspek yang mendukung ataupun tidak mendukung. Kemudian yang selanjutnya yaitu adanya like atau dislike, yaitu yang terkait dengan minat seorang pelajar tersebut ataupun hal-hal yang tidak disukainya. Kemudian adapun aktivasi pengetahuan yang kelima yaitu ekspektasis, yaitu terkait dengan ekspektasi atau adanya prediksi maupun harapan tentang bagaimana seseorang atau siswa itu akan bertindak atau merespon dalam situasi tertentu. Dan yang terakhir yaitu adanya social cohesion dan identitas, yakni terkait dengan identitas kelompok atau peran sosial tertentu dapat mempengaruhi cara individu memandang diri mereka sendiri dan orang lain. Oke, itu dia penyampaian materi tentang kognisi sosial dari kelas B, dan selanjutnya kita akan masuk lagi ke sesi tanya jawab untuk materi yang telah disampaikan. Untuk teman-teman kelas A, silakan yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya mengenai kognisi sosial. Jadi, pertanyaan saya, apa saja yang diperlukan dalam sebuah kognisi sosial? Konsep Oke. yang kedua yaitu apa hubungan skema terhadap kognisi sosial. Iya, itu tadi adalah pertanyaan dari kelas A. Mungkin silakan untuk kelas B juga pertanyaan tersebut. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan mengenai pengaruh skema dalam kognisi sosial. Jadi skema-skema ini yang kita miliki akan mempengaruhi kognisi sosial kita, dan itu akan dibentuk juga dari skema, karena skema ini memperhatikan informasi, kemudian dia menseleksi informasi yang kita dapat dan mengingat informasi yang akan diterima, kemudian itu akan kita recall kembali. Itu saja dari saya. Saya akan menjawab pertanyaan apa saja yang diperlukan dalam kognisi sosial. Yang pertama itu ada skema. Skema itu merupakan sebuah informasi yang saling terkait dengan kategori atau tema atau topik tertentu. Terus yang kedua itu ada skrip. Skrip ini naskah. Itu merupakan sebuah informasi yang ini tuh sudah terkelompokkan gitu, dan dia terkait dan berjalan itu secara sistematis. Contohnya itu kayak misalkan kita datang ke restoran atau kafe, itu biasanya kan kalau kita datang tuh pasti disambut dulu ya. Baru habis itu kita pesan menu, baru kita nikmatin hidangannya, baru bayar, baru ninggalin tempatnya. Terus yang ketiga yang dibutuhkan itu ada priming. Priming itu merupakan peningkatan aksesibilitas konsep, gagasan atau informasi tertentu dalam pikiran seseorang sebagai hasil dari stimulus awalnya. Terus yang terakhir itu ada framing. Framing ini ada dua macam, ada yang positif dan negatif. Yang positif itu contohnya dia menekankan pada manfaat dari melakukan atau menerapkan informasi tersebut. Kalau framing negatif ini contohnya dia menekankan lebih menekankan ke resiko atau konsekuensi negatif yang kita dapatkan jika informasi tersebut tidak kita terima atau tidak kita patuhi. Itu dari saya sekian. Oke, jadi itu tadi udah semua tanya jawab sudah, materi tentang interaksi sosial juga kognisi sosial. Mungkin dengan itu juga kita mengakhiri forum diskusi kita pada hari ini, dan saya tutup forum kita. Beri tepuk tangan dulu. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Kunci.